Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan dari teman-teman kita ya, teman-teman viewers. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan pendirian kantor advokat atau kantor pengacara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, kalau misalkan mau buka kantor advokat perorangan, ya, kantor advokat perorangan, selain KTA dan BAS, apakah ada surat-surat izin yang lain yang harus dibuat? Dan kalau ada, ditembuskan kemana saja KTA dan BAS serta surat yang lainnya, izin pencerahannya? Baik, ini khusus untuk teman-teman sejawat ya, rekan sejawat, advokat, lawyer, pengacara yang mungkin baru selesai dilantik, selesai disumpah dan ingin membuka kantor sendiri. Nah, maka sebetulnya ada dua pilihan untuk mendirikan suatu kantor advokat ya. Yang pertama, kantor advokat secara perorangan, seperti yang sahabat kita sebutkan. Ada juga kantor advokat yang memang berbadan hukum ya. Itu dua pilihan. Tetapi kalau untuk yang kita-kita yang baru dilantik misalkan, baru terjun ke dunia praktisi, dunia litigasi, penanganan perkara, bisa dimulai dengan ya merintis kantor advokat secara perorangan. Untuk mendirikan suatu kantor pengacara secara perorangan, itu sebetulnya tidak mutlak harus diperlukan izin, surat izin dari misalkan Kemenkumham, dari pemerintah setempat, ataupun mungkin dari instansi yang lain. Ya, setahu saya dan sepengalaman saya tidak seperti itu ya, karena kita berpraktek mandiri secara perorangan. Yang penting kita memiliki KTA, kartu tanda anggota sebagai anggota advokat dari organisasi advokat. Apakah itu Peradi, kemudian juga KAI, dan lain sebagainya. Selain kartu tanda advokat, kartu tanda anggota sebagai advokat, kita juga harus memiliki yang namanya BAS atau BAS, atau berita acara sumpah. Nah, itu mutlak sekali. Harus ada KTA, harus ada BAS, karena KTA dan BAS ini adalah dua dokumen yang pasti akan diperiksa oleh majelis hakim pada saat sidang pertama di setiap proses persidangan, baik pidana maupun perdata. Pasti akan ditanya, kalau misalkan kita sebagai kuasa hukumnya dari klien kita atau penasehat hukum dari seorang terdakwa, pada saat sidang pertama kita akan diminta untuk menunjukkan KTA dan juga BAS. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman advokat yang baru terjun ingin praktek mandiri, ingin praktek sendiri, buka kantor perorangan secara mandiri, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada larangan. Misalkan buka kantornya, alamat kantornya menggunakan alamat rumah kita sendiri, itu boleh-boleh saja dan tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin menjadi corporate lawyer nih, perusahaan ya, pengacara suatu perusahaan, maka kita harus memiliki izin-izin ya, izin mendirikan bangunan untuk kantor yang kita bangun misalkan ya. Nah, selain itu kita juga harus memiliki akta pendirian ya, akta pendirian suatu perkumpulan ya, perkumpulan lembaga bantuan hukum atau misalkan kantor hukum dan sejenisnya. Itu memang kita memerlukan itu, karena kalau untuk menjadi advokat ataupun juga lawyernya dari suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, biasanya perusahaan ingin mengetahui dokumen-dokumen legalitas secara lengkap dari suatu kantor advokat yang hendak menjadi corporate lawyer mereka. Ya, mereka ingin tahu apakah ada akta pendiriannya, pendirian dari notaris. Kemudian juga kalau misalkan dia membuat suatu bangunan, apakah ada izinnya. Kemudian juga ada izin dari pemerintah setempat seperti kelurahan. Nah, itu juga biasanya diperlukan ya. Jadi untuk praktek mandiri cukup KTA dan BAS, alamat kantor bisa menggunakan rumah kita sendiri. Tapi kalau misalkan mau membangun kantor hukum yang lebih representatif, misalkan di suatu ruko, atau misalkan punya lahan sendiri, maka sebaiknya membuat akta pendirian dari notaris. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, apakah KTA dan BAS-nya itu ditembuskan kemana saja, itu tidak perlu ditembuskan sebetulnya.
KTA dan BAS itu hanya kepentingan dan juga legalitas yang harus kita bawa, kita tunjukkan pada persidangan sidang pertama di setiap perkara yang kita tangani. Atau pada saat kita mengajukan proposal, misalkan proposal kerjasama dengan suatu lembaga perusahaan, tentu kita melampirkan proposal. Nah, proposal itu yang dilampirkan apa saja? Bisa misalkan kopi dari akta pendirian, susunan kepengurusan dari lembaga kantor hukum tersebut, kemudian juga melampirkan fotokopi KTA, fotokopi BAS, dan lain sebagainya. Nah, itu saja buat teman-teman advokat muda yang baru selesai dilantik dan ingin membuka kantor secara mandiri. Nah, itu tadi gambaran yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.